Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia-Nya, izinnya kita dapat bertemu kembali malam ini, melanjutkan kajian kita yang telah lalu dan sekarang memasuki halaman 29. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita sekalian. Mari kita bacakan sepaling Al-Fatihah terkhusus kepada untuk diri kita sebagai penuntut ilmu, pada kedua orang tua kita yang banyak telah berjasa dalam kehidupan kita, guru-guru kita, terkhusus lebih kepada penulis kitab ini. Ila hadhihi niyyatina Al-Fatihah. Baik, selanjutnya materi kita selanjutnya adalah syurutul wudu'i, syarat-syarat wudu. Adadu syurutil wudu'i, ya, bilangan, maksudnya jumlah bilangan syarat-syarat wudu itu khamsata asyara, ada sebanyak 15 syaratan, 15 syarat. Wahia, diantaranya adalah wahia, dan dia syarat-syarat itu adalah, bukan diantaranya ya. Apa saja syarat-syaratnya? Yaitu satu, al-Islam. Islam. Jadi kalau ada orang bukan Islam berwudu, tidak sah. Karena syaratnya harus Islam. Bagaimana kalau ada orang yang onda mu'alaf? Iya, syahadatnya di masjid. Syahadatnya di masjid. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang bersangka, kalaupun kita suruh dia berwudu, kita ajari, itu hanya sekedar ilmu. Belum sah. Begitu dia Islam, mengucapkan syahadat, baru sah. Fala yasihu min kafirin. Maka tidak sah wudu itu min kafirin. Tidak sah ia min kafirin, dilakukan oleh orang kafir. Jadi dari orang kafir, wudu yang dilakukan oleh orang kafir fala yasih, tidak sah. Li'annal wudu'a ibadatun, karena wudu itu adalah ibadah. Ya, ibadah. Kalau ibadah taftaqiru ila niyyatin, maka dia membutuhkan, ya, membutuhkan, fakir kepada niat. Ya, dia membutuhkan niat. Jadi kalau tak ada niat, tidak sah ibadah. Sementara ibadah itu, ya kan, wudu itu adalah ibadah dilakukan oleh orang kafir, itu tidak sah dan tidak berterima. Ya. Jadi ibadah itu membutuhkan niat. Wal kafiru laisa min ahliha. Ya, dan orang kafir laisa min ahliha, tidaklah tergolong dari ahlinya, ahli niat. Ya, ahli niat. Jadi dia tidak sah niatnya karena kekafiran yang dimilikinya. Jadi kafir itu menutup. Ya, sehingga dia tidak dikategorikan ibadah, walaupun yang dikerjakannya itu baik, mulia, elok. Ada dia bersedekah. Sedekah. Ada orang kafir bersedekah. Kurban. Sahkah kurbannya? Tidak. Karena kurban itu ibadah. Ibadah itu butuh niat. Niat itu syaratnya baru diterima oleh Allah kalau dia
Muslim. Itu dianggap sebagai sedekah. Kalau kurban itu tadi. Iya, pemberian sebenarnya ada perbuatan baik, tapi tak dapat pahala. Itulah dia. Tertutupi pahalanya itu dengan kekafiran. Itulah yang dimaksud dekat orang kafir itu najis. Apanya yang najis? Bukan tubuhnya, tapi akidah, keyakinan. Oke. Jelas ya? Yang kedua, at-tamyizu. Syarat wudhu yang kedua, dia harus tamyiz. Tamyiz orangnya namanya mumayyiz. Ya kan? Apa itu tamyiz? Bisa membedakan baik dan buruk. Belum balik. Balik beda. Tamyiz itu bisa dia membedakan, ya kan? Kalau dikasih tahu ini rukun, ini ini sunnah, ya kan? Bukan apa namanya? Ini jangan dibuat. Ini membatalkan. Tahu dia udah ngerti, ya kan? Tamyiz. Fala yasihu min ghairil mumayyizi. Maka tidak sah wudu itu min ghairil mumayyizi, dari yang bukan mumayyiz. Jadi bukan mumayyiz, bukan orang yang tamyiz. Mumayyiznya orangnya. Tamyiz itu adalah yang dimiliki oleh orang yang mumayyiz. Maka tidak sah selain dari orang dari yang bukan mumayyiz. Li'annal wudu'a ibadatun, karena wudu itu kemana ya larinya? Iya. Betul. Li'annal wudu'a ibadatun, karena wudu itu adalah satu ibadah taftaqiru ila niyatin, yang ia berhajat, membutuhkan, memerlukan ila niyatin, kepada niat. Ya. Wa min syurutin niyati, dan termasuk syarat-syarat niat, tamyizun nawi, mumayyiznya an-nawi, orang yang berniat. Jadi orang yang berniat itu mesti, selain dia muslim, orang yang berniat syaratnya mesti muslim juga mumayyiz. Jadi ini ibadah. Kan wudu ini ibadah. Ibadah itu baru dia dikategorikan ibadah kalau ada niat. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya sebuah amal baru dikatakan amal yang bernilai ibadah itu bila ada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi seseorang itu, ya kan, dia dapat pahala atau tidak tergantung apa yang dia niatkan. Kalau niatnya niat ibadah, maka dapatlah dia pahala. Tapi kalau niatnya tidak ibadah, macam adat kebiasaannya tak pakai niat, maka itu bukan ibadah. Jadi syarat orang yang berniat itu tadi, di samping Islam, jadi termasuk ini ahlun niyah. Ahlun niyah itu muslim juga mumayyiz. 3. An-naqa'u, bersih. Anil haidhi, dari haid. Wan nifasi, dan nifas. Tidak perlu dijelaskan mana haid, mana nifas. Kalau nifas ini terkait dengan melahirkan. Kalau haid ini tidak ada kaitannya dengan melahirkan. Jadi harus bersih. Jadi kalau ada orang yang haid, bolehkah mereka berwudu? Dalam mazhab Syafi'i, wudu dalam rangka menghilangkan hadas yang tak boleh. Jadi wudu di sini adalah dalam rangka menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau wudu, contoh, ada orang berhadas besar, sunat nggak terlebih dahulu wudu? Hadasnya belum hadas besar, belum terhilangkan. Kenapa dia berwudu? Wudu bukan dalam rangka menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau wudu, kenapa berwudu? Ya kan untuk tidur, kan sunnah berwudu itu kan dia wudu bukan dalam rangka hendak salat. Jadi wudu yang dilarang itu adalah wudu yang menghilangkan hadas supaya dia bisa salat. Tapi kalau wudu, masa pula orang berhalangan nifas, masa tak bisa berwudu segala macam. Bahkan mohon maaf, orang yang berhubungan intim, ya kan, selesai untuk mengulangi yang kedua kali sunnah. Padahal dia belum
belum bersih kan, belum masih berhadas besar. Jadi perlu kita bedakan wudhu yang mana itu yang terlarang. Jadi di sini syarat wudhu ini syarat wudhu yang dipergunakan untuk mengerjakan ibadah seperti sholat, tawaf, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi apa lah niatnya? Nawaitul wudu asal gitu. Nah itu wudu lillahi ta'ala supaya dapat ibadah. Ya kan? Niat itu wudu lillahi. Jangan nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar. Itu yang kena. Karena kan dia sedang berhadas besar. Sedang dia berhadas. Tidak bisa menghilangkan. Iya, jadi niat untuk menghilangkan hadas, wudu untuk menghilangkan hadas, bagi orang yang masih dalam keadaan berhadas, itu tidak boleh. Tapi kalau wudu tidak dalam rangka untuk menghilangkan hadas, itu boleh. Ya, secara umum. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Itu syarat sahnya wudu kalau bersih dari suci, wudu yang dipakai untuk ibadah sholat, tawaf dan lain sebagainya. An-naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Ya. An-naqa'u, bersih, amma, dari sesuatu, yamna'u, yang dapat menghalangi wusulal ma'i, sampainya air. Sesuatu itu sampainya air, tak ada yang menghalangi sesuatu akan sampainya air ilal basyarati, kepada kulit tubuh, kepada apa namanya? Kulit tubuh, basyarah. Jadi di tubuh ini jangan ada yang menghalangi sampainya air. Apa contohnya? Cat, ya kan, tipek, ya kan. Nah, jadi tidak ada, ya, an-naqa, dia bersih dari sesuatu penghalang. Jangan ada yang menutupi sehingga begitu jatuh air ke basyarah, ke kulit, air terhalang sampai. Jadi malim ini yang mencoblos itu lah malim, pakai tinta itu. Bukan itu untuk dihilangkan malim. Yang orang bertato pemilu. Yang orang bertato mencoblos. Nah itu, apakah mesti dia harus dihilangkan zatnya itu malim? Ya, pernah juga ditanyakan hal itu kepada MUI ya. MUI mengatakan walaupun dia seperti inai, jadi memang payah hilangnya, tapi itu tidak menghalangi masuknya air. Jadi kalau seandainya itu dapat menghalangi air, tentu MUI akan mengeluarkan fatwa tidak boleh mempergunakan tinta yang demikian. Seperti itu. Orang yang udah selak bertato, kalau orang yang sudah bertato, dia bertaubat, tak boleh dia merusak tubuhnya. Tubuhnya itu bukan milik dia, itu titipan Allah untuk dia. Jadi bertaubat, dia silakan bertaubat, ataupun tato di situ, ya kan, tato ular begitu ya kan, ular, yang kobra segala macam. Datang dia, diambilnya apa? Setrika, digosoknya. Apakah tato itu hilang? Tidak, dia masuk terus ke dalam kulit. Ya kan? Tadi ular kobra, sekarang ular apa namanya? Macam ular lah itu, apanya itu kan sudah besar lebar. Liuk-liuk dia di situ. Ya kan? Jadi dibiarkan. Jadi pertaubatannya itu diserahkannya kepada, yang penting dia bertaubat, adapun itu tak boleh merusak tubuh. Merusak tubuh itu tak boleh. Jadi biarkan. Begitu para ulama telah menjelaskan demikian. Satu lagi Bang, itu kan lem pipa tuh. Iya. Atau lem setan. Kalau udah kono, payah kali hilang dari. Pas masuk waktu sholat. Nggak bisa kalau tak dibuka. Mesti harus itu. Harus. Karena dia penghalang air. Oleh karena itu ada resep yang sering kita lihat di YouTube atau segala macam, itu dengan cara air hangat sama garam digosok-gosokkan, itu bisa apa dia bisa ini lebih cepat. Jadi kok Hansaplast mari itu apa film itu buku segala macam, kok tak dibuka Hansaplast itu, waktu tak Hansaplast itu tertempel di kulit itu dibawa di rumah. Baik, jadi ini ada terkait dengan hukum jabirah. Hukum jabirah ini adalah pembalut. Seperti apa namanya? Kain kasa atau apa? Kain pembalut.
pembalut luka, perban, ya, ada hukum perban. Itu hukum perban itu yang pertama dalam mazhab Syafi'i, ya kan, dalam mazhab Syafi'i boleh perban itu tidak dibuka. Cukup diusap di atas perban. Tapi ada syaratnya. Dalam mazhab Syafi'i berat. Apa itu? Dia harus suci sebelum diperban. Ini tak berdarah-darah sama ini. Baik. Jadi dibersihkan dulu, beruduklah dia. Setelah dibersihkan, beruduk dia, berarti suci, perbanlah. Begitu setelah diperban, ya kan, kata dokter, untuk sementara ini jangan dibuka ya, 3 hari. Umpamanya begitu contoh. Maka oleh karena itu, karena kita tadi memerban ini dalam keadaan posisi suci, maka begitu kita batal wuduknya, ini tak perlu lagi kita buka, cukup dengan mengusap di atas perban. Diawali wuduk dulu. Diawali wuduk, dan itu berat. Iya. Kalau kita masuk rumah sakit, iya kan, dalam keadaan kondisi luka segala macam, dia orang itu kapan siapa pula nak mewudukkan kita? Maka wajib untuk dibuka. Beruduklah kita. Begitu beruduk, tutup balik, nah, jadilah perban itu bisa diusap. Bagaimana jika seandainya kita masuk ke rumah sakit, ternyata sudah sempat diperban? Nah, tidak sempat berwudu. Maka berwuduklah, basuhlah anggota wuduk kita yang bisa dibasuh, yang tidak bisa dibasuh, itu tayamum. Kalau juga tidak bisa tayamum, ya kan, juga tidak bisa tayamum, cara yang kedua adalah, ada mazhab yang lain, cukup mengusap saja, tidak perlu disyaratkan berwuduk dulu. Tapi jika seandainya oleh dokter setelah kita diperban, ya kan, otomatis kata dokter tak boleh kena air, umpamanya, kena debu segala macam, maka oleh karena itu berlakulah hukmu faqidit tahuraini. Apa itu hukum? Hukum faqidit tahuraini. Orang yang tidak memiliki kemampuan, kalau faqid itu artinya hilang ya. Hilang 2 alat bersuci, artinya dia tidak bisa mempergunakan 2 alat bersuci. Air tak bisa dipakai, debu tak bisa dipakai, ya kan? Hukum orang yang faqid at-tahuraini wa humal ma'u wat turabu, yaitu air dan debu, ayyusalliyal fardhu, tetaplah dia mengerjakan salat fardu dihormatil waqti, dalam rangka menghormati waktu. Jadi dia tetap salat, tidak berwuduk, tidak bertayamum, tapi ada syarat berikutnya, wa yu'iduhu idza wajada ahadahuma. Maka dia masih mengulanginya bila dia telah mendapati air atau debu itu, atau pada saat dia sudah sehat. Nah, seperti itu. Kalau misalnya meninggal dunia dia malah sempat diganti. Iya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar itu disebutkan, masih jilid 1, wa tusafu salatuhu bisihhati ala sahihi. Wa tusafu, disifati, dianggaplah, salatuhu, salatnya, bisihhati, sudah sah, ala sahihi, menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Karena itu bukan kesengajaan dia, bukan kesalahan dia. Nah, jadi kalau seandainya dia tetap menjaga salat, sehat, dia ganti. Tapi kalau dia tak sehat, salatnya sudah dianggap sah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ayat ini, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah semampu kamu. Nah, jadi ini dia yang keempat, an-naqawu amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Ya, bersihnya dari sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air kepada kulit. Bihaitsu la yakunu hunaka jirmun, dengan sekira-kira tidak ada ditemukan di sana jirmun, satu benda, yamna'u, yang dapat menghalangi wusulal ma'i ilal basyarati, sampainya air ke kulit. Nah, jadi pengertiannya itu tadi, tidak ada satu benda yang lengket yang ada pada anggota tubuhnya yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Fayajibu izalatu, maka sampai juga fayajibu izalat, wajiblah menghilangkan ma tahtal adhafiri, apa saja yang berada di bawah kuku. Dalam kuku nih. Ya. Minal ausakhi, berupa kotoran-kotoran. Ya. Jadi apa saja yang ada di kuku itu, dalamnya, di bawahnya, maksudnya antara kulit, jari sama kuku. Nah, di situ di tengah-tengah ada ausakh, ada kotoran. Ma tahtal azafir, apa yang di bawah kuku itu, fayajibu izalatu, wajib
menghilangkannya. Begitu juga wama fil muqi wal lihadhi minan namasi. Wama fil muqi, apa yang ada di tepian mata. Kalau ada di tepian mata nih, kotoran, udah mengering. Kalau seandainya kita basuh wajah kita, iya kan, dia udah kering kan nempel, ketat, iya kan. Begitu wal lihadhi, begitu juga pada wajah kita, minan namasi, berupa aib-aib, ya, berupa ya semacam yang bisa memperjelek, ya kan, posisi wajah kita, itu juga harus dihilangkan. Wa ghairi dzalika, dan yang lain yang demikian itu, dan selain yang demikian itu, mimma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati, yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi apa saja berupa satu benda yang menghalang, yang ada di wajah kita ini, yang menempel, yang bisa menghalangi tersampainya air, itu harus dihilangkan. 5. Allah yakuna alal adwi. Tidak boleh ada di sana Allah yakuna alal adwi. Tidaklah ada alal adwi di lengan, di bagian tubuh, ya. Ma yughayyirul ma'a, apa yang dapat merubah air. Di anggota wudhu kita tuh, adwin, ya kan, alal adwi, di anggota wudhu kita. Allah yakuna alal adwi, tak boleh ada di anggota tubuh kita, anggota wudhu itu, ma yughayyirul ma'a, yang dapat merubah air. Contoh, apa namanya, semacam apa namanya, ya, begitu lengket situ, kita siram airnya begitu kita gosok, air itu bisa merubah jadi air yang nempel tadi air mutlak, tapi begitu kita gosok, akhirnya tercurah air bersatu dengan belau, sehingga tidak lagi menyebabkan air itu menjadi air mutlak. Tidak lagi tohir mutahhir, tapi sudah berubah. Bihaitsu, dengan sekira-kira, yaslubus malma'i, yang dapat merubah nama air. Tidak lagi namanya air mutlak, tapi ya kan, dapat merubah nama air. Kahibrin, seperti tinta. Itu kan bisa bila kena air, mencair tinta, bersatu dengan air, sehingga air tadi bukan lagi menjadi air mutlak, tapi air tinta. Wasabunin, masalan, dan semacam sabun, umpamanya, kira-kira begitu. Ya. Dan seumpamanya, semisalnya, hibir, sabun, dan yang semisal dengan itu. Kalau sekarang apa lagi nama? Sampo. Ya kan? Sampo. Maka oleh karena itu pada saat kita mandi, ya kan, kalau mandi ini kan cerita wudhu, ini cerita mandi, belum lagi hilang sampo dan sabun, gini kan kita niatkan siram untuk menghilangkan, tak bisa, ya kan. Hilangkan dulu sampo, atau mandi dulu udah bersih, udah rata semua kena air, baru bersampo. Jadi atau sabun dulu, ya kan, sampo dulu, bersihkan semua, udah yakin gitu, baru mandi. Seperti itu. Jadi 2 kali jadinya. Satu kali mandi. Macam mana? Tak boleh. Disitulah menghilangkan sampo dan sabun sekaligus menghilangkan hadas besar, tak bisa. Baik. 6. Al-ilmu bifaradiyatihi. Mesti ada ilmu dengan kewajibannya. Artinya dia mengetahui mana saja yang fardu-fardu. Al-ilmu bifaradiyatihi. Dia kan memiliki ilmu dengan hal-hal yang wajib, yang mana saja perbuatan-perbuatan yang fardu, maksudnya ayya'lama, dia mengetahui, ya kan, man, ya, siapa, yuridul wudu'a, yang ingin berwudu.
yang ingin melakukan wudhu. Dia mengetahui siapa yang ingin melakukan wudhu. Annal wudhu'a fardun. Bahwasanya wudhu itu adalah merupakan satu kefarduan, satu kewajiban. Jadi jika seandainya ada orang hendak berwudhu, tak tahu dia kalau wudhu itu wajib, tak tahu dia membasuh muka itu wajib, maka tidak sah wudhunya. Ya. Jadi kalau ada orang berwudhu, semua dianggapnya wajib, fardu wudhu, termasuk telinga, wudhunya sah. Wudhunya sah. Tapi kalau seandainya dia berwudhu, tak tahu dia mana yang wajib, mana yang sunnah. Ada dua hal. Kalau dia orang awam, sah. Orang yang tak bisa lagi belajar. Tapi kalau dia adalah orang yang berilmu, itu tidak sah. Ya. Tapi kalau dia, ini wajib semuanya, itu sah. Walaupun ada perincian ya, terkait dengan hal. Jadi, saya ulangi, jika ada orang hendak berwudu, semua aktivitas wudunya katanya wajib, fardu, wudunya sah. Kalau ada orang berwudu, tak tahu dia, iya kan? Semuanya katanya sunnah. Semuanya katanya sunnah. Maka wudunya tidak sah. Ya kan? Itu yang ketiga. Yang pertama tadi, kalau ada orang berwudu, semua katanya wajib, semuanya katanya fardu, wudunya sah. Yang kedua, kalau ada orang berwudu, aktivitas wudu itu katanya semuanya sunnah, wudunya tidak sah. Yang ketiga, jika ada orang berwudu, di perkara wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi tak tahu dia mana yang wajib, mana yang sunnah. Maka dirinci menjadi dua. Pertama, kalau dia orang awam, wudunya sah. Ya, wudunya sah. Kalau dia orang alim, ada dua pendapat. Pertama, Ibnu Hajar mengatakan sah. Imam Romli mengatakan tidak sah. Nah, seperti itu. Ini terkait dengan orang alim. Jadi tak mungkinlah orang alim tidak mengetahui mana yang fardu, mana yang sunnah atau seperti itu. Jadi Ibnu Hajar sah. Imam Romli tidak sah. Ada yang membawa apa? Kitab aslinya, bukan mukhtasarnya. Nah, minggu depan, kapan kita ketemu, bahwa iya di kitab Taqriratus Sadidah. Di situ diperincinya. Ya kan? Mana orang yang diperinci, mana orang awam, mana yang orang alim. Jadi dibagi tiga. Ya. Seperti itu. Jadi syarat yang keenam itu al-ilmu bi faradiyatihi. 7. Allah ya'taqida fardan min furudihi sunnatun. Nah, ini lebih diperincinya lagi. Allah ya'taqida, bahwa tidak boleh ia meyakini fardan, satu yang fardu, min furudihi, dari fardu wudu, sunnatun, merupakan amalan sunnah. Mana rukun wudu? Niat, sewajah, kedua tangan, mengusap kepala, kaki, tertib. Onam ini, ada salah satu dari onam ini dikatakannya ini sunnah, tak sah wudunya. Ini lebih diperjelasnya lagi. Ya kan? Apalagi semuanya sunnah. Satu saja yang sunnah tidak sah, apalagi semuanya katanya sunnah. Walaupun itu dibuatnya. Jadi ini terkait dengan pengetahuan dan keyakinan. Berbeda halnya tadi, dianggapnya semua, diyakininya semua fardu wajib. Nah, itu berbeda. 8.
Al-ma'ut tahuru, air itu mestilah suci. Tidak boleh air yang tidak suci. Li'annal hadatha, karena hadas la yarfa'u illa bil ma'it tahuri. Tidak terangkat, tidak hilang hadas, tidak terangkat hadas illa bil ma'it tahuri, kecuali dengan air yang suci, al-mutlaqi, yang mutlak. Ya, kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu, yang telah kita bicarakan yang lalu. Ya, dari macam-macam air itu tadi, seperti itu. Ya. Keberapa? Pikir biasa pula membuka kitab tuh, kenapa lain? Rupanya begini ya. 9. Izalatun najasatil ainiyati. Ini syarat yang ke-9, menghilangkan najis yang ainiyah. Apa najis ainiyah ini? Najis kan ada dua, ada najis ainiyah, satu lagi najis hukmiyah. Jadi ainiyah ini terkait dengan ainun. Apa ainun? Mata yang dapat dilihat. Jadi bukan dia kasat mata ya. Jadi dia bukan hal yang ghaib, ya kan? Nampak oleh mata. Selama najis itu nampak, tak boleh kita berwuduk sebelum dihilangkan najis. Kecuali pula begitu setelah kita berwuduk nampak najis, itu berbeda. Ya kan? Kalau dia najisnya bukan anggota wuduk, wuduknya sah. Contoh, ada orang beol. Habis beol, tak istinja dia. Berwuduk dia. Sahkah wuduknya? Ya kan? Kalau dia di anggota wuduknya najis, itu tidak sah. Tapi najis itu ada di luar anggota wuduk, di dubur. Maka wuduknya sah, tapi sebaiknya janganlah pula berwuduk dulu baru cebokan. Kembali. Kalau dia cebokan, batalkah wuduknya? Tatkala dia berwuduk setelah itu istinja, batalkah wuduknya? Kenapa batal? Kalau dia pakai alat, pakai lapis, pakai alas, atau dia minta cebokkan sama orang, tak cebokkan sama orang. Kenapa batal? Iya, yang memegang yang batal, bukan yang dipegang. Di orang jenazah mati. Iya tidak. Itu dulu kan koci cebokkan omak pakai apa? Pakai itu. Ada orang dulu orang kampung cebok pakai kaki. Kalau dia pakai tangan, batal wuduknya. Menyentuh kemaluan. Kubur. Oke, nanti kita. Izalatun najasati al-ainiyati, ya, menghilangkan najis yang dapat dilihat oleh mata. Najis ainiyah namanya, najis yang nampak, najis yang kelihatan oleh mata. Ke-10, jariyul ma'i ala jami'il adwi, mengalirnya air ala jami'il udwi, di atas keseluruhan udwi, anggota wudhu. Mengalirnya air di atas keseluruhan anggota wudhu. Bi'ayya jariya, dengan bahwasanya ia air mengalir bitabi'ihi, dengan tabiatnya. Dengan tabiat ini, dengan apa namanya? Dengan aslinya, dengan menurut kebiasaannya. Air itu mengalir menurut kebiasaannya. Fala yakfi, maka tidaklah memadai, tidaklah mencukupi mashu al-udwi, mengusap anggota wudhu bi khirqatin, dengan kain lap, dengan perca, dengan semacam kain lah, ya, au saljin, atau dengan salju, berwuduk dengan salju, gosok-gosok begitu, ya.
Nah, tidak mencukupi di dalam kitab ini begitu. Kenapa? Karena air tidak mengalir secara tabiatnya. Tabiat air itu harus mengalir kecuali kalau darurat. Iya kan? Itu pun kalau darurat, itu pun untuk satu anggota wudhu satu bagian. Nah, tidak bisa digonjoh itu juga nanti untuk tangan itu juga. Ya kan? Nah, itu dalam kondisi apa namanya? Kondisi yang darurat. Jadi di dalam kitab ini air itu mestilah mengalir ke seluruh anggota wudhu. Nah, dalam kitab ini begitu dia. Bi ayyajri bi tabi'ihi, dengan bahwasanya ia mengalir menurut tabiatnya, menurut kebiasaannya. Fala yakfi, maka tidaklah mencukupi, tidaklah memadai mashul udwi, mengusap mengusap ya, udwi anggota wudu bi khirqatin, dengan kain perca ya, dengan kain lap, termasuklah anduk, au saljin, atau salju ya. Air salju itu masuk air mutlak. Jadi salju itu digini-ginikan berulang-ulang di situ. Nah, maka kalau kita melihat di sini, ya kan, dengan salju yang sama, itu juga lah untuk mengusap wajah, itu juga lah untuk mengusap tangan anggota wudhu yang lain. Kalau lebih cenderungnya seperti itu. Walaupun nanti kita lihat bagaimana di kitab aslinya begitu ya. Nah, tapi kalau kita di sini fala yakfi, karena tidak mencukupi. Nah, padahal kalau ada orang yang sakit kan dia bisa diwudukkan, caranya dengan mengusap, bisa mengambil air, memadakan yang ada di tangan ini kita bersihkan. Nah, jadi tidak ya kan. Jadi kita yang mengalirkan air itu, ya kan. Jadi tabiat air kan mengalir, jatuh ya kan. Nah, tapi pada saat ini kondisi di mana kita tidak bisa mengalirkan, basahlah tempat tidurnya kan. Nah, seperti itu. Kalau kita lebih cenderung ini kita pahamkan dilakukan berulang-ulang. Macam es tuh. Nah, diginikan kau aja. Itu juga dia bukan ya kan. Nah, itu Yang lain boleh mana? Misalnya 3 biji es. Dua aja es yang pertama. Tangan es yang kedua. Begitu malih. Ya, sebenarnya air es kan airnya mutlak ya. Ya kan? Maka pada saat kita mensucikan dengan es itu, pastikan es itu tadi dia sudah mencair untuk basuhan yang pertama. Ya kan? Kan kalau digosok-gosok kan dia mencair kan. Nah, maka diapakan balik ya kan untuk mengusap ke anggota yang lain. Seperti itu. 11. Tahaqqukul muqtadi. Maksudnya apa itu tahaqqukul muqtadi? Al-jazamu fin niyati. Kepastian dalam berniat. Jadi itu tahaqqukul muqtadi ini maksudnya kepastian dalam berniat melakukan wudhu. Jadi niat dia pasti untuk berwudhu. Kita perhatikan penjelasannya. Falau tawaddu'a syakkan. Kalaulah ya ia berwudhu syakkan, dalam keadaan ragu. Hal huwa muhdithun, apakah ia dalam kondisi berhadas? Atau mutawaddiun, atau orang yang sudah berwudhu. Dia tak tahu. Dia ragu. Aku ni masih ada wudhuku atau sudah batal? Aku ni mutawaddi atau muhdath? Ya kan? Muhdith, bukan muhdas ya. Muhdith. Aku ni dalam keadaan muhdith, dalam keadaan sudah batal wudhu, atau mutawaddiun, mutawaddiun, atau dalam keadaan masih ada wudhu. Perhatikan, fala yasihhu wudu'uhu, maka tidaklah sah wudhunya, in banal halu, jika nyatalah keadaan, jika benarlah nyatalah bana ya,
Nyatalah keadaan itu, keadaan orang yang annahu ghairu mutawaddiin, bahwasanya dia tidak dalam kondisi berwudu, li'adami tahaqqukil muqtadi, karena tidak adanya kepastian untuk berniat, wahwa al-jazamu bin niyat, yaitu kepastian dengan berniat. Jadi di sini disebutkan syarat berikutnya, niat itu harus pasti, niat untuk menghilangkan hadas. Jadi kalau ada orang ragu apakah dia masih ada wudhu atau sudah batal? Kalau dalam kaidah kan begitu. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan adanya muncul keraguan. Baik. Masih ada atau tidak? Masih ada atau tidak? Apa yang membuat tak ada? Apa yang membuat wudhu batal? Biasanya. Buang angin. Buang angin. Baik. Yakin buang angin? Yakin buang air kecil? Yakin tadi sudah berwudhu? Yakin sudah berwudhu. Yakin buang angin? Ragu. Yakin tadi buang air kecil? Aku tadi ke kamar mandi atau tidak ya? Antara iya sama tidak. Tapi kita sudah yakin tadi sudah berwudhu. Maka wudhu kita tetap ada. Kenapa? Al-yaqinu, keyakinan kita tadi sudah berwudhu, la yuzalu, tidak dapat dihilangkan, bisyakki, dengan adanya keraguan kuntut, keraguan kencing, keraguan tertidur. Aku tadi udah berwudhu. Wudhu aku tadi atau tidak ya? Tadi aku yakin, habis beol aku. Biasanya aku berwudhu. Tapi ya, tadi aku memang beol. Beol. Aku tadi beol. Tapi setelah beol aku berwudhu atau tidak? Berwudhu atau tidak? Apa yang yakin? Beol. Kalau beol? Berhadas. Kalau beol berarti berhadas. Yakin dia berhadas. Apa yang ragu? Berwudhu. Jadi kalau berwudhu, mana yang dihilangkan? Ragu. Yakin, al-yaqinu, keyakinan kita sudah beol, yang menyebabkan kita berhadas, la yuzalu, tidak bisa hilang berhadas ini tadi dengan sebab beol, bisyakki, dengan adanya keraguan wudhu. Paham? Itulah banyak orang yang tak tahu kaidah ini, sehingga akhirnya, aku tadi batal atau tidak? Batal. Kalau begitu, berwudhu aku. Inilah dia tadi, syarat berikutnya, al-jazmu bin niyati, atau tahaqququ bil tahaqqukul muqtadi. Nah, jadi ada kepastian dia untuk melakukan perbuatan wudhu dengan cara berniat. Jadi jangan dia, aku ni wudhu atau tidak ya? Aku ni hendak berwudhu lagi atau tidak? Berwudhu atau tidak? Tak pasti dia hendak berniat wudhu. Tak pasti dia wudhu itu dan dalam rangka menghilangkan hadas. Tapi begitu dia berniat, tidak ada keyakinan dia wudhunya ni untuk menghilangkan hadas. Mati tidak. Jelas ya? Jadi tak berwudhu lah dia, malam ya kan? Tak perlu dia berwudhu. Orang yang ragu batal wudhunya, tak perlu lagi berwudhu. Walaupun istilahnya malam, ternyata keraguannya itu malam bertolak belakang. Apa yang menyebabkan bertolak belakang? Artinya kan dia menganggap bahwasanya tak batal wudhunya kan begitu kan? Dia punya keyakinan itu tadi. Sehingga dia tak berwudhu. Wudhunya itu kan tidak batal. Ternyata begitu sudah selesai, beberapa hari kemudian dipikirkan, ternyata memang betul batal wudhunya. Apakah dia harus mengulangi lagi ibadahnya itu tadi? Atau ya, kalau kenyataannya nanti baru dia ingat dia sudah apa, dia wajib mengulangi. Ya kan? Kan ada hadisnya ya. Idza syakka ahadukum, itu ragu bilangan rakaat. Yang ada redaksinya, jangan dia beranjak hatta yasma'a sautan au yajidu rihan, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar ada suara. Suara apa? Au yajida rihan, atau dia mendapati ada angin. Aroma apa ini?
Kalau tak ada dapat aroma, tak ada kedengaran suara, tak ada keciuman aroma, buang angin tak ada. Kata Nabi, jangan dia beranjak untuk berwudu. Mohon maaf, kok bisa apa ya? Padahal itu harus hadis yang begitu tuh harus nempel itu harus. Dan kita harus paham tuh hadis itu. Itu redaksinya begitu. Coba tengok di apa? Ujung hadisnya hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ayo sambil diminum. Bismillah. Antum mana minumannya? Oh ya, bismillah. Tambuhnya cuma air putih itu. Bismillah. Ketemu? Cuma putih? Iza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi amla hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Rawahu Seperti itu. Apabila ada seseorang merasa di perutnya tak enak, kan begitu kan? Atau ada keluar sesuatu atau tidak, ragu dia, ada yang keluar tidak, itu redaksi yang berbeda banyak itu. Hadis yang semisal dengan itu. Ya. Jadi, fala yakhrujanna minal masjid. Jangan dia keluar dari masjid. Oh, enggak. Enggak berwudu. Maksudnya, Nabi menyatakan wuduknya masih ada. Sampai dia meyakini ada suara yang didengarnya, atau ada aroma yang dicium. Kira-kira begitu. Oke ya. 12. Sambil makan kurang. Dawamun niyyati hukman. Berkekalannya niat secara hukum. Bi alla ya'ti bima yunafiha. Dengan bahwasanya la ya'ti, tidak ada yang datang, tidak mendatangi, bima, dengan sesuatu, yunafiha, yang dapat menafikannya. Yang mana? Yang menafikan niat. Tak ada sesuatu yang datang yang dapat menafikan niat. Tak ada sesuatu yang membuat, yang datang, yang menyebabkan batalnya niat. Kita di awal tadi, syarat sah, syarat wudhu itu, kan ada Islam. Ya. Ini, kalau dia tidak Islam, berarti niat batal. Pada saat dia berwudu, ada syarat berikutnya. Niat berwudunya harus berkekalan dari awal sampai akhir. Dari awal wudu sampai di akhir. Secara hukum. Dari rukun yang pertama sampai rukun yang terakhir. Iya, berkekalan niatnya. Yang niatkan itu di awal ya. Niatkan di awal. Tak ada dari niat di awal sampai dia mulai berniat, sampai berakhirnya perbuatan ibadah itu, tak ada yang bisa memutuskan niat. Niat yang pertama tadi itu harus kekal sampai selesainya perbuatan itu. Tak ada yang datang di tengah-tengah. Ini ada di Allah ya'ti, ada yang datang. Tidak boleh ada datang bima yunafiha, dengan sesuatu perkara yang dapat menafikan niat, yang bisa membatalkan niat.
kariddatin, seperti murtad. Sedang berwudu dia, dikatakannya ucapan yang atau dia melakukan perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam. Padahal wudunya belum selesai. Berarti wudunya tidak sah. Kenapa? Syaratnya tidak berkekalan niat. Bukan disuruh kita berniat basuh wajah ini sekarang basuh. Nah, tidak begitu. Niat itu kan muqtarinan bi fi'lihi. Jadi itu kan di awal bersamaan dengan perbuatan itu. Begitu dia berniat, sebelum selesai amal ibadah yang dia niati, tidak boleh ada perkara yang memutuskan niat. Contohnya seperti wa alla yasrifaha, dan tak ada yang memalingkannya ila ghairil manwiyi, kepada selain apa yang ia niatkan. Jadi sedang berwudu dia. Kan diawali dengan niat wudu. Ya kan? Di tengah-tengah dia melakukan aktivitas itu, ya, diputuskannya perbuatan wudu itu, ya kan, dengan sesuatu yang tak ada kaitan dengan apa yang dia niatkan. Ini berbeda dengan mualat. Nah, ini berbeda dengan mualat. Kalau mualat itu kan berkesinambungan. Contoh sedang basuh wajah kita, ya kan? Kompoh hendak apa? Tunggulah dulu, tundalah dulu, matikanlah dulu kompoh tuh, ya kan? Minumlah auslah dia, sudah basuh tangan, minumlah dulu, nantilah aku lanjutkan. Nah, ini dia adalah tidak ada keinginan melakukan sesuatu yang tidak ada keinginan untuk melanjutkan perbuatan wudu itu tadi. Atau seperti yang bisa membatalkan niat, seperti murtad. Jadi tak ada yang memalingkannya kepada selain apa yang dia niatkan. Adamu ta'liq, yang ke-13, adamu ta'liqin niyati. Kama taqaddama fi syurutin. Adamu ta'liqin niyati, tidak menggantungkan niat. Ya, ketiadaan menggantungkan niat, tidak menggantungkan niat, kama taqaddama fi syurutin niyati, sebagaimana yang telah lalu, fi syurutin niyati safhah halaman furudul wudu. Furudul, bukan syurutul wudu. Tadi katanya apa? Enggak, lapasnya tadi apa? Dawa apa? Adamu ta'liqin niyah kama taqaddama fi syurutin niyah. Oh, pada syarat niat. Pada syarat niat. Oh, bukan syurutin niyah. Halaman? Oh, ya, itu ada syarat-syarat niat ya di catatan kaki yang belum kita jauh itu. Tidak menggantungkan niat. Syarhul fard al-awwalu. Itu tadi, mana dia? Syarhul furud, itu. Al-awwalu niat, ya. Faidah. Haqiqatuha. Syurutuha, ya. Syurutuha sittatu syurutin. Ada 6 syarat. Pertama, Islamun nawi. Islamnya orang yang berniat. Yang kedua, at-tamyizu, maksudnya al-aqlu. Ya, yang ketiga, al-ilmu bil manwi.
punya ilmu. Yang keempat, adamul itsyani bima yunafiha, tidak mendatangkan sesuatu yang dapat membatalkannya, menafikannya. Yang kelima, adamu ta'liqi qat'iha bi syai'in, tidak menggantungkan memutuskannya dengan sesuatu. Ka'anna wa fis salati, seperti orang yang berniat di dalam salat, annahu sayaqta'uha, bahwasanya ia akan memutuskan salat idza jaa fulanin, kalau datang si bulat burun, kalau datang si ucok, berhentilah salatku nih. Aku putuskanlah salatku nih. Berarti tak boleh. Maka begitu juga lah wudu. Dia sedang berwudu, ayah kan? Dia sedang berwudu. Kalau bel lah ini nanti, dia sedang apa? Kalau bel lah ini mengawas ujian atau apa? Kalau bel ini bunyi lah ini, tak jadilah aku berwudu. Tidak bisa begitu. Itu syarat wudu itu tak boleh digantungkan dengan sesuatu. Itu dia ya. Kan begitu ya? Fala tasihun niyatu was salatu, maka tidak sah niat dan salatnya. Wa illam yaqta'uha, wa illam yaqta'ha, sekalipun tidak diputuskannya. Kalau datang nanti sedang salat, ya Allahu Akbar. Kalau datang nih nanti si fulan, gantilah salatku. Tak datang sampai selesai, salatnya tidak sah. Tetap tidak sah. Wa illam yaqta'ha, sekalipun tidak. Digantungkannya seperti itu. Datang atau tidak tetap tak sah. Tidak sah. Kalaupun datang dia, diteruskannya juga. Iya kan? Tapi niatnya tadi sudah dihubungkan. Dihubungkan begitu. Jelas ya? Oke, itu penting juga untuk kita bahas itu. Ini mana tadi? Kita lanjutkan sedikit lagi. Halaman 30. Adamu ta'liqin niyati, tidak menggantungkan niat, kama taqaddama fi syurutin niyati. Dikirain fi syurutis wudu'i, fi syurutin niyati. Safhah itu 18. Bisa lah diisi halamannya tuh. Isi sendiri. Kemudian di sini 14 dan 15. Dukhulul waqti. Ya. Dukhulul waqti, masuknya waktu. Wal muwalatu, dan adanya mualat. Mualat itu apa? Berkesinambungan. Ini tidak bagi semua orang. Lidaimil hadathi, bagi orang yang berkekalan dalam berhadas. Bagi orang yang berkekalan hadasnya. Lidaim, daim orang yang berkekalan hadathi, dalam berhadas. Seperti apa orang yang berkekalan dalam hadas? Kasalasil bauli, seperti orang yang beser, orang yang bentar konjing, tak konjing benar tiba-tiba udah keluar sendiri dia. Itu kalau orang apa bilang beser ya. Jadi apabila ada orang yang penyakit begitu, baru boleh dia berwudu bila sudah masuk waktu. Kalau kita belum lagi azan, udah kian boleh berwudu. Ini khusus bagi orang yang seperti itu tadi. Begitu juga kasalasil madhi. Madhi atau al-madhi? Al-madhi. Wal madhi, seperti orang yang salasil madhi, berterusan keluar madhi. Artinya apa? Tegang terus. Iya kan? Pokoknya iya kan? Bukan itu paham lah. Wal mustahadati, dan orang yang mustahadah, wanita yang istihadah, keluar darah terus. Jadi kalau habis masa haidnya, sudah habis masa haid, itu kan maksimal 15 hari. Tapi lewat 15 hari darah terus keluar, berarti dia istihadah. Orang yang istihadah wajib sholat, wajib berwudu. Kapan dia berwudu? Ini tadi dukhulul waqti wal muwalatu. Dia ini dukhulul waqti dan muwalah. Jadi
dua syarat ini 14-15 ini adalah bagi orang yang orang yang khusus lah, seperti salasil atau sulusul baul, kasalasil bauli wal madhi, seperti orang yang berketerusan berkesinambungan al baul kencing, wal madhi dan mengeluarkan mati. Boleh dia berwudu apabila sudah masuk waktu sholat maghrib. Iya, kalau enggak wudhu yang ini, wudhu yang menghilangkan hadas untuk sholat. Tapi kalau wudhu untuk biasa bersih-bersih tak ada masalah. Habis mandi dia berwudhu tak ada masalah. Walaupun istilahnya keluar juga itu. Iya, walaupun keluar juga, tapi tidak mengenai pakaiannya. Jadi dia mesti ditempel, dikasih pembalut. Kan tuh mengulang celana dalam. Ya, nanti celana dalam basah kena kain luar, pakaian luar, tak bisa. Jadi dia kalau hanya sebatas celana dalamnya saja yang kena, oke lah. Tapi harus dibalut supaya jangan merembes kena pakaian yang lain. Nah, jadi kalau istilah sekarang pembalut lah, supaya tetapnya pembalut lengket di situ, tidak bergeser-geser. Setelah dibalut, pakai celana dalam supaya kokoh tempatnya. Insyaallah akan datang waktu itu dulu. Ya, kita padakan dulu. Jam 11 kurang. Besok anda cepat pula. Ini materi kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf beberapa kali tercancel agenda kita karena memang begitulah. Doanya supaya insyaallah terus berlanjut. Seperti itu, ya. Baik, kita padakan sampai di sini dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.